Kiara mengerjapkan mata. Ia melihat sang suami sudah rapi berdiri di depan cermin. "Kamu sudah rapi?" tanya Kiara pada Gun. Gunawan menoleh sembari mengancingkan kemeja lengan panjang pada pergelangan tangannya. "Ya, kebetulan aku ada rapat pagi-pagi sekali." Kiara menoleh ke arah jam dinding yang sedang menunjuk pukul 7. "Dengan calon suami Feli?" "Benar." Gun mengangguk. "Kenapa tidak membangunkanku untuk menyiapkan keperluanmu?" tanya Kiara lagi. Gunawan menghampiri Kiara dan duduk di ranjang. "Aku lihat kamu tidur sangat pulas, jadi aku tidak tega membangunkanmu." Kiara tersenyum. Rasanya ungkapan Gunawan begitu tulus. "Maaf, aku meninggalkanmu. Nanti pulang bareng Mami atau Vicky saja ya." Ucap Gun yang kemudian berdiri. Kiara masih duduk di atas ranjang itu, dengan menutupi tubuh polosnya pada selimut tebal yang berwarna putih. Kiara mengangguk. "Tidak memesan sarapan?" tanya Kiara lagi. Gun menggeleng. "Tidak, aku buru-buru." Gunawan meninggalkan Kiara yang masih duduk di sana, lalu berjalan ke arah sofa. Ia mengambil dasi dan jasnya. Lalu ia kembali mendekati sang istri. "Aku hanya minta tolong ini, tolong pasangkan." Gunawan kembali duduk di tepi ranjang dan menyerahkan dasi berwarna abu-abu itu kepada sang istri. Kiara pun mengambilnya dan mulai memasangkan benda itu pada leher sang suami. Gunawan menatap lekat wajah Kiara yang berada dekat di hadapannya. Ia memang bodoh, karena dulu telah mengabaikan istri yang cantik seperti Kiara. Kiara memasangkan dasi itu dengan cepat, karena sejak SMA, ia juga selalu memasangkan dasi untuk Kenan. "Selesai," ucap Kiara. Gunawan merasa dasi yang terpasang di lehernya. "Terima kasih." "Sama-sama, hati-hati di jalan." Gunawan berdiri. "Kamu juga hati-hati." Lalu ia kembali membungkuk dan mengelus perut Kiara yang bulat. "Dah, pipiku, papa kerja dulu ya." Gunawan mengecup perut itu. Lalu dengan sedikit ragu Gunawan mendekatkan bibirnya pada kening Kiara. Ia pun mengecup kening itu. Kiara memejamkan matanya. Seolah cinta yang sudah hadir di dalam hati Gunawan terasa hingga sampai ke relung hati Kiara yang paling dalam. Membuat kebukuan itu sedikit terpecahkan. Kemudian Gunawan berdiri dan hendak meninggalkan sang istri. Namun Gunawan kembali menoleh ke arah Kiara yang masih menatapnya. Sebelum ia membuka pintu itu, Gunawan tersenyum, diiringi senyum manis yang langsung dibalas oleh Kiara. "Aku berangkat," ucap Gun yang diangguki oleh Kiara, sesaat sebelum ia menutup kembali pintu itu. 3 jam kemudian, di kamar yang berbeda. "Ken," langu Hanin ketika bibir kanan melahap satu gunung kembarnya dengan tangan yang juga bergerak untuk memiling sebelahnya. "Ken sakit." Hanin memukul pelan bahu sang suami, karena Kenan menggigit putingnya dengan cukup keras, membuat mata Hanin terbuka. Padahal sebelumnya ia belum terbangun. Kenan membangunkan sang istri dengan cara ekstrim. Kenan masih saja memainkan tubuh istrinya, walau semalam ia sudah mendapatkan apa yang ia mau setelah 1 minggu lebih berpuasa. "Gemas sayang, abisnya makin bulat banget sih, jadi gregetan kan liatnya." "Apaan sih?" Hanin mencoba mendorong bahu sang suami agar menjauh dari dadanya. Kemudian Kenan melepaskan benda favoritnya itu sembari menampilkan jajaran giginya. "Is, jelek, ngeselin." Kenan malah tertawa. Terdengar suara ketukan pintu. Kenan dan Hanin menoleh ke arah pintu yang tengah diketuk. "Ada orang di sana," kata Hanin yang menggoyangkan baunya, karena sang suami hendak melanjutkan aktivitas mesumnya tadi. "Biarin," jawab Kenan malas. "Iya, buka dulu sana." Hanin mendorong tubuh Kenan. Akhirnya Kenan bangun dan hendak turun dari ranjang itu. "Ah, mengganggu saja." Hanin terkekeh geli, lalu ia pun turun dari ranjang dan beralih ke kamar mandi, sebelum Kenan membuka pintu. Ia malu jika orang yang ada di luar sana melihat dirinya yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut tebal ini. Kenan membuka pintu itu. Ia melihat Vicky dan Kiara berdiri di luar. "Aduh, pengantin baru bangun." Ledek Vicky. "Pengantin lama, tapi baru diresmiin." Saat Kenan membuat Vicky dan Kiara tertawa. "Kamu pulang bareng Vicky, Ra?" tanya Kenan. Kiara mengangguk. "Emang Gunawan kemana?" tanya Kenan lagi.
Kenan membuka pintu kamarnya lebar agar Vicky dan Kiara dapat masuk dan duduk di sofa yang dekat dengan pintu itu. Mas Gun udah berangkat pagi-pagi banget. Katanya ada meeting dengan Mr. Dave. Oh, Kenan membulatkan bibirnya setelah mendapatkan jawaban dari sang adik. Mami? Mami juga udah pulang setelah sarapan. Beliau hanya nitip pesan. Katanya lo berdua harus tinggal bersama di rumah Mami. Jawab Vicky. Wah, kalau begini, kapan gue sama Hanin berduaan? Ujar Kenan. Sekarang Hanin mana? Aku mau pamit, ucap Kiara. Iya, Ra. Hanin keluar dari kamar mandi dengan dress satin tanpa lengan. Rambutnya yang dikuncir tinggi membuat beberapa tato hasil Kenan semalam pun terlihat jelas. Hanin berjalan mendekati Kiara dan Vicky, hingga tawa kecil pun tersungging dari kedua orang itu saat melihat Hanin yang tidak sadar akan bercak merah yang banyak di lehernya. Ya udah, gue balik lah. Pak Mali gangguin pengantin baru. Ucap Vicky. Iya, aku juga pamit deh. Ayo Vicky, sahut Kiara. Namun Hanin langsung menyanggah. Iya, apaan sih pengantin baru mulu? Udah lama kali. Kenan pun menyungging senyum yang tahu mengapa Vicky dan Kiara tertawa dan meledek istrinya. Ia malah senang telah banyak memberi tanda kepemilikan di sana. Ya udah, Gi, sana pergi. Hus. Kenan mengusir Vicky dan memegang kedua bahu Kiara untuk menuntut sang adik agar keluar. Kakak, mesum banget sih sekarang. Kiara tertawa. Sebenarnya emang dia udah seperti ini, tapi dulu ditahan karena belum ada lawan. Ledek Vicky. Hanin dan Kiara tertawa. Ya. Kenan mengangguk dengan tetap menyungging senyum. Lalu ia hendak menutup pintu itu, namun ia kembali membuka lebar dan memanggil Vicky yang sudah berbalik badan, dan hendak berjalan melewati lorong kamar itu. Oh iya, Vic. Nanti satu berkas itu belum lo serahin. Tanya Kenan, saat ingat bahwa ada satu bukti lagi untuk menguatkan bahwa rivalnya bersalah. Iya, masih ada di mobil. Nanti habis antar Kiara, gue langsung serahin ke sana. Sip. Kenan menunjukkan ibu jarinya ke atas, lalu kembali menutup pintu itu. Kenan langsung menggendong tubuh Hanin yang tengah berdiri persis di sampingnya. Au! Jerit Hanin saat tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Akhirnya, gak ada yang ganggu. Kita mandi bersama, sayang. Kenan melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Hanya mandi saja, tidak lebih. Hanin memperingatkan sang suami, karena sejak semalam ia lelah memuaskan sang suami yang tak pernah merasa puas dengan tubuhnya ini. Satu kali lagi, sayang. Rengek Kenan. Enggak sayang, kamu gak kasihan sama dia. Hanin menunjuk bayi yang ada di perutnya. Kenan pun menyerah. Ia menarik napasnya malas. Kalau sudah menyangkut itu, aku menyerah. Hanin tertawa. Di lift Kiara bersama Vicky tengah turun untuk meninggalkan hotel ini. Waduh Vic, obatku tertinggal di kamar, ucap Kiara sembari merogoh tasnya. Ia meninggalkan banyak obat hamil yang berada dalam satu beg sedang berwarna bening. Obat apa? Obat hamil. Kiara mengangguk. Ya udah, balik lagi ke atas, ucap Vicky yang kemudian turun di lantai itu dan kembali menuju ke kamar Kiara tadi. Setelah itu mereka turun kembali dan berjalan ke area parkir. Mobil Vicky sudah bertengger di sana. Mereka pun menaiki mobil itu dan Vicky mulai menjalankan pelan, karena ia sedang membawa wanita hamil. Ponsel Kenan berdering beberapa kali, namun Kenan baru mengangkatnya setelah ia selesai mandi dan keluar dari ruangan itu. Ponsel Kenan tergeletak di nakas yang dekat dengan ranjang. Ia melihat nomor orang kepercayaan yang selalu ia suruh untuk menjadi bodyguard atau mata-mata. Ya? Jawab Kenan. Apa? Tanya Kenan berteriak, membuat aktivitas Hanin yang sedang menyisir rambutnya itu pun berhenti. Bodoh, mengapa bisa kecolongan? Kenan langsung menutup telepon itu dengan wajah panik. Ada apa, Ken? Tanya Hanin yang langsung mendekati suaminya yang terlihat marah. Sial. Umpat Kenan sembari memakai pakaiannya dengan tergesa-gesa. Ken, ada apa? Tanya Hanin dengan penekanan. Pasalnya Kenan selalu tidak mau membagi masalahnya. Mobil Vicky. Ucap Kenan gemetar sambil memakai kaosnya asal. Mobil Vicky kenapa? Tanya Hanin tak sabar akan jawaban sang suami. Mobil Vicky dikerjai orang. Di atas kecepatan 40 km rem itu tidak berfungsi. Kiara? Hanin menyebut nama adik Kenan dengan lirih. Dadanya bergemuruh hebat. Sedangkan Kenan sibuk dengan ponselnya yang menelpon bantuan pada polisi juga orang-orang suruhannya agar langsung ke lokasi Vicky. Benar saja,
Vicky tidak bisa menginjak rem mobilnya ketika mereka berada di jalan bebas hambatan dengan kecepatan 60 km. Kecepatan yang masih dibilang tidak terlalu kencang saat berada di dalam jalan itu. Namun Vicky hendak menurunkan kembali kecepatan itu. Tapi saat ia menginjak rem, alat itu tidak berfungsi. Remnya belum, Ra. Ucap Vicky panik. Remnya belum, Ra. Ucap Vicky panik. Yang benar, Vic. Jangan bercanda. Kiara menanggapi dengan santai. Karena ia pikir Vicky bergurau. Pasalnya pria itu memang sering bergurau. Enggak, Ra. Ini aku nggak bercanda. Ini tidak bisa. Vicky kembali menginjak rem itu dengan sangat dalam. Namun tetap saja, mobilnya tidak berhenti. Hanin menelpon Vicky dari ponsel Kenan. Ia sudah berada di dalam mobil bersama sang suami dan hendak mengikuti jejak GPS dari ponsel sang adik. Kenan sudah menelpon Gunawan untuk meminta bantuan. Siapa saja yang lebih dulu sampai, tolong mereka ya Tuhan. Ucap Hanin berdoa. Mulut Hanin terus berkomat kami memanjatkan doa agar kedua orang yang ada di mobil itu selamat. Halo? Hanin mendengar suara perempuan. Kiara mengangkat ponsel Vicky dan loudspeaker. Karena pria itu fokus menyetir, Hanin mengarahkan ponsel yang ia pegang pada mulut Kenan. Ra, jangan panik. Akan ada orangku yang sampai lebih dulu ke TKP. Jalan kalian juga akan dikawal oleh beberapa polisi. Suara Kenan terdengar panik, walau ia menyuruh sang adik untuk tidak panik. Vic, kurangi kecepatan, tapi jangan di bawah 40. Karena mobil itu juga dipasang bom. Jika lo turunin kecepatan di atas itu. Ucap Kenan lagi. Serius lo? Tanya Vicky yang semakin panik karena tidak mengetahui hal itu. Iya. Teriak Kenan. Cool down, fokus Vic. Vicky mengangguk. Sementara Kiara sudah tidak lagi bisa digambarkan bagaimana jantungnya berdetak hebat. Vicky menyentuh tangan Kiara agar wanita itu tenang. Kiara menoleh dan kembali dengan pandangan lurus ke depan. Ia tetap duduk tenang, walau hatinya tengah bergemuruh. Ia hanya pasrah dengan bibir yang terus memanjatkan doa. Mereka ada di tol Jagorawi. Tanya Hanin pelan, sedikit menyela percakapan Kenan dan Vicky. Kenan mengangguk. Vic, keluar Sentul. Gue akan arahin polisi ke sana supaya mereka menutup jalan-jalan yang akan kalian lewati. Kata Kenan pada Vicky. Ya. Vicky menurut. Ia gugup setengah mati. Teriak Kiara tiba-tiba. Kenapa, Vic? Tanya Kenan dan Hanin di alat komunikasi itu. Kami baru saja menabrak pintu tol pembayaran. Teriak Vicky. Ya ampun. Kenan langsung mempercepat kecepatan. Hanin pun mematikan ponsel itu dan kembali fokus menjadi navigator untuk sang suami. Agar mereka melalui jalan-jalan yang tidak bertanda merah di aplikasi petunjuk jalan. Kira pun melakukan hal yang sama. Ia menjadi navigator Vicky. Agar tidak melalui jalan yang agak ramai. Karena walau jalan yang mereka lalui adalah jalan bebas hambatan, namun terkadang jalan itu pun ada saja yang terlihat merah karena macet. Terdengar suara sirena dari belakang mobil yang tengah dikendarai Vicky dan Kiara. Kiara menoleh ke belakang. Vic, bantuan datang. Syukurlah. Wajah Vicky sedikit lebih tenang, walau ia masih panik. Bukan dirinya yang ia pikirkan, melainkan Kiara. Karena wanita yang sedang ia bawa bukan hanya satu nyawa, tetapi 2 nyawa. Kiara! Teriak seseorang sembari menekan klakson mobilnya dari samping mobil Vicky. Kiara pun menoleh. Lalu pria itu memberi isyarat agar Kiara membuka kaca jendelanya. Kiara pun melakukan apa yang diperintahkan oleh pria itu. Mas Gun! Teriak Kiara. Jangan panik sayang, semua akan baik-baik saja. Ucap Gunawan yang tidak menyadari bahwa dirinya memanggil Kiara dengan sebutan itu. Kiara terdiam sejenak.
Namun Vicky yang masih fokus mengikuti mobil polisi di depannya itu tidak mendengar sebutan itu. Gun, bawa Kiara keluar dari mobil ini! Teriak Vicky dengan sedikit melirik ke arah Gunawan, lalu memfokuskan pandangannya lagi ke depan. Di dalam mobil Gunawan, sudah ada orang yang duduk di kursi belakang dan di sampingnya. Orang yang ada di belakang Gunawan akan membantu Kiara untuk dipindahkan ke mobil ini. Posisikan mobil lu sama mobil belakang gue, Vic. Orang di belakang gue akan mengambil Kiara. Teriak Gunawan. Vicky mengangguk. Oke. Kemudian dengan hati-hati Vicky mendekatkan pintu tempat Kiara duduki dengan pintu belakang mobil Gunawan yang sedang terbuka. Gunawan sengaja membawa mobil dengan pintu belakang yang terbuka dengan cara digeserkan. Kedua mobil itu berjalan beriringan dengan kecepatan sedang. Vicky tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan 50 km per jam. Ayo, Bu. Pria bertubuh kekar itu mengulurkan tangannya pada Kiara. Kiara menatap ke arah pria itu bergantian dengan aspal jalan yang terus berjalan. Ra, ayo. Ucap Vicky. Ayo, Ra. Dia akan memegangmu. Teriak Gunawan. Kiara menoleh ke arah Vicky. Bagaimana denganmu? Aku akan baik-baik saja, Ra. Yang penting kamu terselamatkan lebih dulu. Karena ada nyawa di dalam tubuh kamu. Jawab Vicky sembari melirik ke arah Kiara dan kembali ke jalan. Kiara menggeleng. Kita harus selamat bersama, Vic. Ia masih khawatir dengan keadaan pria yang selalu membantunya ini. Bukan karena Kiara mencintai pria yang masih berada satu mobil dengannya. Melainkan ia sedih karena pengorbanan yang dilakukan pria itu sudah terlampau banyak untuknya. Jangan pikirkan aku, pikirkan bayimu. Ucap Vicky lagi. Di mobil sebelah Gunawan hanya mendengar interaksi antara kedua orang itu. Hatinya teriris melihat kepedulian Kiara pada Vicky. Membuatnya semakin yakin bahwa kebahagiaan Kiara saat ini adalah pria yang tengah berada di sana. Ya, Gunawan akui cinta Vicky pada istrinya itu sangat besar, hingga mampu merelakan nyawa untuk Kiara. Ayo, Ra, waktu kita tidak banyak. Teriak Gun. Kemudian Kiara pun bergerak dan menggeserkan tubuhnya. Perlahan tapi pasti. Pria yang sudah siap berdiri di antara mobil Vicky dan mobil yang dikendarai Gun itu dapat mengambil Kiara dan memindahkannya ke dalam mobil yang dikendarai Gunawan. Kiara mengempaskan dirinya duduk di belakang Gunawan. Setelah melihat Kiara sudah duduk di belakangnya, lewat kaca spion dalam, Gun meminta pria di sampingnya untuk mengambil alih setir mobil yang semula ia kendarai. Lalu ia dengan cepat masuk ke dalam tempat duduk yang semula Kiara duduki di mobil Vicky. Kejadian itu sangat cepat, membuat Vicky terheran. Begitupun Kiara yang sudah berada di mobil berbeda. Apa yang lo lakuin, Gun? Tanya Vicky terkejut dengan tindakan sahabatnya ini. Ayo, Vic, pindah ke belakang, dan gue ambil alih mobil ini. Vicky menggeleng. Tidak, lo harus sama Kiara. Dia membutuhkan lo. Gunawan menggeleng. Tidak, dia lebih mencintai lo daripada gue. Bodoh. Umpat Vicky. Lalu dengan cepat Gunawan menyuruh Vicky untuk pindah. Walau Vicky mempertahankan posisinya, namun akhirnya ia menyerah dan pindah ke belakang. Vicky pun langsung disambut oleh pria yang akan membawanya pindah. Bagaimana dengan lo, Gun? Udah cepet, gue akan bawa mobil ini ke tempat yang lebih aman untuk dilepas. Tapi Vicky masih tidak rela melihat pengorbanan sahabatnya yang sudah lama tidak lagi menjadi sahabat. Ayo cepat keluar, pinta Gun. Kemudian Vicky pun menurut. Vic. Panggil Gun saat Vicky hendak pindah ke mobil yang semula dikendarai Gun. Vicky menoleh ke arah Gun. Bahagiakan Kiara. Ucap Gun menatap Vicky sekilas lalu memfokuskan lagi pada jalan di depannya. Kini Gunawan hanya seorang diri di dalam mobil Vicky yang bermasalah itu. Kiara dan Vicky sudah berada di mobil yang semula dibawa oleh Gunawan. Mereka sudah saling berada di mobil yang berbeda. Entah mengapa Gunawan melakukan ini. Ia menepati janji untuk Kiara, untuk wanita yang selama ini tidak pernah ia anggap, dan ternyata sekarang kondisinya berbalik. Mobil yang ditumpangi Kiara langsung menepi dan berhenti di bawah jalan bebas hambatan itu. Sementara mereka hanya bisa melihat mobil Vicky yang dikendarai Gunawan melaju diiringi mobil polisi yang menuntun Gunawan untuk tetap melaju ke tempat yang lebih aman.
kemana? Tanya Kiara panik. Kemudian ia pun menangis. Maaf, Ra. Gunawan memaksa dan mengambil alih setirku. Mas Gun. Liris suara Kiara disertai isak tangis. Vicky menatap wanita yang hingga saat ini namanya masih bertahta di relung hati paling dalam. Ia menatap wajah Kiara yang sedang menangisi suaminya. Hati Vicky semakin perih. Kini ia sadar bahwa walau Kiara bersikap dingin pada Gunawan selama ini, namun di dalam hati wanita hamil ini selalu ada nama Gun. Aku yakin Gunawan akan baik-baik saja. Vicky merangkul bahu Kiara dari samping. Tak lama kemudian mobil Kenan dan Hanin berhenti persis di belakang mobil yang tengah terparkir di bahu jalan itu. Kiara, panggil Kenan dengan langkah tergesa-gesa keluar dari mobilnya. Kakak. Kiara menoleh ke arah Kenan. Di sana sudah banyak mobil patroli yang menemani Kiara dan Vicky. Kiara. Kenan langsung memeluk tubuh sang adik. Kamu tidak apa-apa? Tidak ada yang terluka? Tanya Kenan bertubi-tubi sembari melihat semua tubuh sang adik. Hanin berdiri bersama Vicky tepat di hadapan mereka. Terlihat raut wajah Kenan yang sangat panik. Aku nggak apa-apa, Kak. Tapi di sana. Kiara menunjuk mobil yang dikendarai Gunawan melaju ke arah yang sudah tidak terlihat olehnya. Gun mengambil alih setirku tadi, Ken. Jadi saat ini, dia yang berada di mobil gue. Oh my God. Kenan melepaskan pelukannya pada Kiara dan hendak kembali ke mobilnya. Ia ingin memastikan keadaan Gunawan di sana. Sayang, temani Kiara ya. Ucap Kenan pada Hanin saat ia akan memasuki mobilnya lagi. Gue ikut. Ucap Vicky yang langsung masuk ke mobil Kenan dan duduk di kursi penumpang depan. Kenan berkomunikasi dengan polisi yang tengah menggiring mobil bermasalah itu ke tempat yang aman. Ia pun melajukan kendaraan dengan cepat ke tempat yang diberitahu pihak berwajib itu. Di dalam mobil, Gunawan sudah pasrah akan apa yang terjadi pada dirinya nanti. Walau kemungkinan ia tak bisa melihat darah daging yang ada di perut Kiara. Namun ia yakin bahwa Vicky akan menggantikannya lebih baik. Karena sebelumnya pun Vicky sudah menunjukkan rasa sayangnya pada bayi yang Kiara kandung. Tidak seperti dirinya dulu yang tidak mengakui dan menyayangi bayi yang pernah Kiara kandung sebelumnya. Walau memang saat itu bayi yang Kiara kandung bukan dari benihnya. Tapi Vicky yang jelas-jelas sudah tahu bahwa bayi yang Kiara kandung saat ini adalah benih Gunawan. Ia tetap menerima dan menyayangi bayi itu. Ikuti saya terus, Pak. Ucap polisi yang menggunakan radio komunikasi terhadap Gun. Ya, saya akan alihkan ke Sentul. Lepaskan mobil Anda di sana. Baik. Gun mengangguk menuruti perintah pihak berwajib. Di depan sana, semua jalan yang dilewati mobil Gun terpaksa dihentikan agar mobil itu bisa melaju tanpa mengurangi kecepatan dan tetap stabil. Kenan menyetir dengan cepat, hingga terlihat mobil yang tengah diiringi petugas itu. Gun! Teriak Ken. Gunawan menoleh ke arah Kenan. Hati-hati, Gun! Ucap Kenan lagi. Ya! Teriak Gun. Hingga sampailah mereka di Sentul, tepatnya di area sirkuit internasional Sentul, dengan panjang lintasan 4,12 km dan lebar lintasan 15 meter. Pak, tunggu aba-aba dari saya. Setelah mendekati ujung perlintasan, segera keluar dan lepas mobil Anda. Biarkan mobil itu terbentur pagar beton tinggi di ujung sana. Mengerti? Ucap salah satu pihak berwajib yang memberi arahan pada Gun. Baik. Gunawan mengangguk dengan pandangan lurus ke depan. Ia harus memiliki strategi yang tepat agar keluar dari mobil ini dengan selamat. Walau kemungkinan itu tipis, namun ia akan tetap berusaha. Kenan memberhentikan mobilnya saat mobil yang dikendarai Gun sebentar lagi akan dilepaskan. Tak lama kemudian, ada mobil yang juga berhenti di belakang mobil Kenan. Kiara dituntun oleh Hanin keluar dari mobil itu dan menghampiri Kenan. Kak, bagaimana Mas Gun? Tanya Kiara yang masih mengeluarkan air mata. Tenang, Ra. Aku yakin Gunawan pasti bisa keluar dari sana dalam keadaan selamat. Kenan merangkul bahu sang adik dan terus memberinya ketenangan. Hanin pun melakukan hal yang sama. Ia memeluk Kiara dari sebelah yang lain. Gun sudah membuka pintu mobil itu dan bersiap untuk keluar. Siapa? Ucap polisi di alat radio komunikasi yang Gun pegang. Ya,
Saud Gun yakin. Baik. 1, 2, 3, lompat! Gun pun langsung melompat hingga tak lama kemudian terdengar dentuman keras dari arah mobil yang terus melaju dan terbentur pagar tembok yang kokoh dan sangat tinggi itu. Terdengar suara ledakan di sana. Mas Gun! Teriak Tiara dari tempat yang sangat jauh dengan tempat Gun sekarang. Tubuh Gun terpelanting saat keluar dari mobil itu. Ia mendarat tak sempurna, hingga tubuhnya terus berputar dan terkena suara keras dari ledakan itu. Kepala Gunawan terbentur sebuah bebatuan besar di sana, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kenan sudah berada di dalam mobil bersama Vicky untuk memastikan keadaan Gun yang jauh dari jangkauannya. Api pada mobil Vicky yang terbakar pun langsung dipadamkan oleh petugas. Semua orang berhamburan berlari menuju Gunawan yang tergeletak di jalan. Hanin, bagaimana keadaan Mas Gun? Bibir Kiara gemetar. Ia terus merangkul lengan Hanin. Sungguh, ia tak ingin ada berita buruk dari suaminya. Tenang, Ra. Hanin hanya bisa memberikan pelukan agar Kiara tenang. Gun! Teriak Kenan dan Vicky. Mereka keluar dari mobil dan langsung berlari ke arah Gunawan. Ambulan! Teriak Vicky. Kenan berjongkok di depan tubuh Gun yang tak lagi tersadar. Gun? Kenan menepuk pipi Gunawan berkali-kali. Ia pun memegang nadi Gunawan. Terdengar denyutan di sana. Gun masih hidup, Vic. Cepat bawa dia ke rumah sakit, cepat! Petugas medis pun langsung berhamburan menuju tempat Gun yang tengah berbaring. Kenan dan Vicky sudah mengangkat tubuh Gun dan langsung membaringkan di tempat tidur pasien yang dikeluarkan dari mobil ambulan. Mas Gun! Kiara mendekati tempat tidur pasien yang sedang didorong petugas medis menuju mobil ambulan. Sabar, Ra. Gunawan akan baik-baik saja. Ucap Kenan memeluk adiknya. Vicky ikut mendorong tempat tidur itu hingga dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Aku mau ikut ke sana, Kak. Aku ingin menemani suamiku di sana. Teriak Kiara dengan derayan air mata. Iya. Kamu akan menemani suamimu. Ucap Kenan sembari membantu sang adik naik ke mobil yang membawa suaminya. Ia pun duduk di hadapan Gunawan dengan kepala yang penuh darah, disertai luka-luka di lengan dan kakinya yang terkena aspal jalan. Aku akan temani Kiara, kata Hanin pada Kenan. Kenan mengangguk. Lalu Kenan berlari ke arah mobilnya untuk mengikuti mobil ambulan. Namun sebelum itu, ia menepuk bahu Vicky. Vic, sorry. Gara-gara gue nyawa lo terancam. Bukan gara-gara lo, Ken. Tapi ini memang konsekuensi dari sebuah pekerjaan dan lagi kebenaran harus ditegakkan. Sial, gue gak bakal lepasin orang itu. Kenan mengepalkan tangannya. Kita akan hadapi bersama. Saud Vicky. Gue urus Gunawan, lo urus tempat ini. Kata Kenan lagi. Oke. Vicky mengangguk. Kenan memasuki mobil dan mengikuti mobil ambulan untuk membawa Gunawan mendapatkan perawatan segera. Di dalam ambulan, Kiara terus menangis. Hanin hanya bisa memeluk tubuh wanita yang sedang hamil besar itu. Gunawan langsung mendapatkan perawatan awal. Hidungnya sudah mendapatkan oksigen. Dan darah yang mengalir deras di kepalanya pun langsung dihentikan oleh petugas yang duduk berseberangan dengan Hanin dan Kiara. Mas Gun, bangun. Kamu harus melihat anakmu lahir nanti. Semua orang menunggu Gunawan di ruang instalasi gawat darurat. Hanin menemani Kiara yang duduk di kursi tunggu, yang berada persis di depan kamar tempat Gunawan diberi tindakan oleh medis. Sementara Kenan dan Vicky berdiri di depan pintu itu. Suara sepatu Rasti terdengar berlari ke arah mereka. Suara itu semakin terdengar saat Rasti semakin mendekati ruangan itu. Kiara? Panggil Rasti. Kedua tangan Kiara langsung terbentang untuk menerima pelukan dari sang ibu. Kiara? Rasti memeluk tubuh sang putri dengan erat. Mas Gun, Mam. Mas Gun. Ucap Kiara terbata-bata. Sabar, Ra. Semua akan baik-baik saja, percayalah. Rasti mengelus punggung rapuh sang putri, lalu menghampiri Kenan. Di sana Kenan berdiri bersama sang ibu dan asistennya. Kenan pun akhirnya menceritakan permasalahan ini kepada sang ibu.
Kenan menceritakan semua hal yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian ini. Jadi ini semua karena rivalmu itu? Tanya Rasti. Kenan mengangguk. Mami juga harus hati-hati. Saat ini Kenan memiliki musuh. Rasti menarik napasnya dalam. Sungguh, ia tidak menyangka bahwa sang putra memiliki permasalahan yang tidak ringan. Namun betapa bertanggung jawabnya Kenan yang menelan masalah ini sendiri dan menyelesaikannya sendiri. Bahkan ia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada putranya. Kamu yang harus berhati-hati, Kenan. Jaga Hanin. Rasti melirik ke arah Hanin yang sedang duduk di samping Kiara dan tengah memeluk adik iparnya itu. Kenan mengangguk. Tentu, Mam. Kenan juga tidak akan tinggal diam. Orang itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Selang beberapa jam berlalu, akhirnya pintu itu pun terbuka, membuat semua orang berjalan menuju pintu yang terbuka itu. Kiara pun berdiri dibantu dengan Hanin, ikut mendekati pria yang menggunakan jas putih itu berdiri. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Kenan. Pasien masih belum sadarkan diri. Benturan di kepalanya sangat keras, sehingga mengalami pendarahan di otak. Saya tidak dapat memastikan kapan dia akan bangun. Namun alat-alat ini akan membantunya untuk bertahan. Dokter itu melihat ke arah Gunawan. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan saraf untuk memastikan sejauh mana cedera kepala yang dialami pasien. Kami juga akan melakukan pemeriksaan KJS untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Kata dokter itu lagi. Kenan menepuk pundak pria berjas putih itu. Lakukan yang terbaik, Dok. Baik, Pak Kenan. Dokter itu pun mengangguk. Mas Gun! Teriak Kiara histeris. Ia melihat dari ambang pintu. Keadaan Gun yang tubuhnya banyak dipasang alat-alat bantu. Sabar, Ra. Kenan memeluk adiknya. Enggak, Mas Gun bangun! Kiara berlari ke arah tempat sang suami terbaring, hingga semua mengikuti langkah Kiara. Kiara meraung-raung. Maafin aku, Mas. Kiara, Mami mohon jangan seperti ini. Berdoalah. Bentak Rasti pada putrinya. Ya benar, berdoalah. Ucap dokter itu. Semoga akan ada keajaiban dan suami ibu bisa bangun kembali. Mas Gun. Ucapan Kiara semakin lirih, hingga akhirnya tubuhnya pun tumbang. Kiara pingsan dan harus masuk ke ruang perawatan. Detak nadinya tidak stabil. Keadaan mentalnya yang sedikit terganggu karena kejadian itu, hingga Kiara harus mendapatkan perawatan intensif. Hanin dan Rasti selalu menemani Kiara bergantian. Sedangkan Kenan dan Vicky menjenguk setiap malam setelah mereka pulang dari kantor. 1 minggu kemudian, rival Kenan pun akhirnya dibui. Karena bukti-bukti yang Vicky berikan sangat kuat untuk menjebluskannya ke penjara. Pria Parubaya itu dipenjara dengan beberapa pejabat yang terlibat. Hal itu membuat Kenan tenang dan dapat fokus pada keluarganya. Namun ia pun tetap berhati-hati dan tidak akan kecolongan lagi. Kenan berjongkok di depan Hanin yang tengah tertidur duduk, persis di samping tempat tidur yang Kiara tempati. Kenan mengusap wajah lelah sang istri. Hanin pun sedang mengandung. Namun wanita itu tak mengeluh mengurus Kiara. Ia tak pernah menolak jika dimintai tolong bergantian juga Kiara. Untung saja, mual-mual yang semula dialami Kenan sedikit berkurang. Kenan mengangkat tubuh Hanin ala bredel dan memindahkannya ke sofa. Perlahan ia membaringkan tubuh itu dengan pelan, namun pergerakan itu tetap mengusik sang istri. Hanin melenguh dengan mata yang masih terpejam. Tidur lagi ya. Kenan mengelus kening Hanin agar sang istri tetap tertidur. Bukan kembali tertidur, justru Hanin membuka matanya. Kamu sudah pulang? Tanya Hanin dengan mata yang terbuka separuh. Kenan mengangguk dan tersenyum. Tangannya terus mengelus rambut sang istri. Sudah makan? Tanya Hanin. Sudah. Kenan mengangguk lagi. Jangan pikirkan aku. Sekarang tidurlah. Kamu pun lelah. Kenan mengecup kening Hanin lalu ia mengusap lagi kening itu hingga Hanin kembali terlelap. Kenan meninggalkan ruangan itu setelah memastikan kedua wanita yang ia cintai di sana tengah tertidur pulas. Kemudian ia beralih ke ruangan Gunawan. Ia menatap Gun yang tengah berbaring di dalam sana. Ia menatap tubuh sahabatnya yang tergulai lemah dengan dibantu alat medis yang menempel di bagian-bagian tubuhnya yang vital. Kenan sedih. Ia merasa bersalah atas apa yang ia lakukan terhadap Gun.
Walau ia kesal karena pria itu telah memperlakukan adiknya dengan buruk saat beberapa tahun di awal pernikahan sang adik. Namun ia pun bukan orang baik. Karena telah mengambil paksa wanita yang pernah dicintai sahabatnya itu. Sorry, Gun. Maaf gue selalu membenci lo selama ini. Terima kasih atas pengorbanan yang telah lo lakuin buat Kiara. Gue janji, kalau lo bangun, hubungan kita akan semakin baik. Gue bakal ngakuin lo sebagai adik ipar gue. Kumam Kenan lirih sembari menarik napasnya kasar. Lalu Kenan berjalan kembali menuju kamar Kiara. 1 minggu kemudian, Vicky terpaksa meminta cuti yang cukup lama pada Kenan untuk menghadiri pernikahan adik kembarnya yang bernama Feli. Kebetulan di sana kehadiran Vicky sangat penting, karena ia harus menjadi wali dari adiknya yang seorang perempuan. Kenan pun membiarkan Vicky pergi. Malah justru ia meminta maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan itu, mengingat keluarganya pun sedang mengalami musibah. Saat ini Kiara juga masih dalam perawatan. Sorry ya, Ken. Gue gak bisa bantu lo selama 1 minggu ini. Ucap Vicky saat mereka berada di kantor. It's okay. Gue adalah orang yang mementingkan keluarga. Jadi gue tahu keberadaan lo sangat dibutuhkan di sana. Thank you, bro. Vicky mengangkat ke atas tangannya yang mengepal untuk dibenturkan sejajar pada tangan Kenan yang juga mengepal. You're welcome. Kenan tersenyum. Lalu Vicky hendak keluar meninggalkan Kenan yang masih duduk di kursinya. Salam ya buat Feli dan Dave. Gue pasti akan kesana kalau urusan di sini udah kelar. Ucap Kenan saat Vicky sudah berdiri. Santai aja, Ken. Vicky tersenyum. Oh ya, salam juga buat Tanin, Mami, dan Kiara. Sorry, malam ini aku nggak ke rumah sakit karena aku terbang malam. Ya. Kemudian Vicky membuka pintu ruangan Kenan untuk keluar. Vic. Panggil Kenan membuat Vicky langsung menoleh. Hati-hati dan terima kasih. Kenan menatap sahabatnya dengan senyum yang tulus. Ia baru menyadari bahwa ia memiliki sahabat yang hebat-hebat. Rasanya pertemanan yang mereka jalin sejak duduk di bangku SMA itu kini bukan lagi pertemanan biasa, melainkan persaudaraan. Oke. Vicky menunjukkan ibu jarinya ke atas dengan senyum. HP lo harus on terus, ucap Kenan lagi sambil berteriak. Ia tidak ingin Saas membutuhkan asistennya dalam pekerjaan, Vicky malah sulit dihubungi. Iya. Jawab Vicky sambil menutup kembali pintu itu. 1 bulan kemudian, keadaan Kiara semakin membaik. Ia tak lagi terus-menerus menangis. Justru ia sering berada di samping sang suami, menemani Gunawan yang masih terbaring dan belum sadarkan diri. Kini Kiara lebih religi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ia selalu memanjatkan doa agar Gunawan diberi kesempatan untuk sembuh dan sadarkan diri. Ia ingin membina rumah tangganya menjadi lebih baik. Hampir setiap hari Kiara mengunjungi suaminya, dari siang hingga sore, hingga menunggu waktunya Gunawan dibersihkan, karena Kiara memang tidak memperbolehkan satu perawat pun menyentuh tubuh sang suami. Ia lebih senang jika dirinya langsung yang membersihkan tubuh Gunawan. Sembari berinteraksi dengannya, terkadang Hanin menemani Kiara untuk menjenguk Gun, namun terkadang Kiara datang sendiri dan tetap ditemani oleh Syamsuddin, serta satu pengawal yang Kenan suruh untuk mengawal keluarganya yang keluar dari rumah. Mas, apa kabar? Tanya Kiara pada suaminya yang masih terbaring lemah. Kiara yakin, walau Gunawan belum sadarkan diri, tapi ia bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Kapan kamu bangun, Mas? Sebentar lagi anakmu lahir. Kiara duduk di samping suaminya dengan mengelus rambut Gun. Mas, kemarin aku periksa. Alhamdulillah, kata dokter si Dede sehat. Dokter juga bilang, kemungkinan aku akan melahirkan beberapa hari lagi. Kiara mengelus pipi Gunawan. Janji ya, Mas, kamu harus bangun pas aku lahiran nanti. Ia kembali meneteskan air mata. Padahal sebelumnya ia sudah berjanji pada Kenan dan Rasti tidak akan menangis lagi demi kesehatan bayi yang ada di dalam perutnya. Maaf, selama ini aku bersikap dingin padamu. Itu karena aku kesal. Karena aku melihatmu bersama seorang wanita di kafe. Aku tuh masih mencintaimu, Mas. Dan selalu mencintaimu.
Seketika alis Gunawan bergerak dan sedikit naik ke atas, seolah ia mendengar apa yang diucapkan istrinya, dan Kiara pun melihat itu. Mas, Mas kamu sadar? Tanya Kiara riang. Ia pun berteriak memanggil perawat, sembari menekan bel di atas kepala Gunawan. Seketika dua perawat itu pun datang dan memeriksa keadaan Gunawan. Salah satu perawat itu pun menggeleng. Belum ada kemajuan, Bu. Ada, Sus. Tadi saya lihat suami saya mengangkat alisnya sedikit dan jari telunjuknya. Tapi dari yang kami periksa, semua masih dalam keadaan sama, Bu. Coba perawat yang satunya. Panggil dokter yang menangani suamiku. Aku ingin dia memeriksa suamiku lagi. Kiara kekeh dengan apa yang ia lihat. Namun kedua perawat itu mengira Kiara tengah berhalusinasi. Baiklah, Bu. Nanti sore Dokter Hans akan datang untuk memeriksa suami Ibu. Kiara pun mengangguk dan kedua perawat itu pun pergi. 1 hari, 2 hari, 3 hari berikutnya, keadaan Gunawan masih sama. Ra, kamu mau ke rumah sakit? Tanya Rasti saat Kiara akan berangkat menjenguk sang suami. Iya, Mam. Mami ikut, ucap Rasti. Tunggu, Hanin juga ikut, Mam. Ra. Hanin beranjak dari duduknya dan menghampiri Kiara. Ayo. Rasti sudah mengambil tasnya dan siap untuk keluar dari rumah. Ketiga wanita ini memang sangat kompak. Hanin sudah seperti anak sendiri bagi Rasti. Wanita parubaya yang sangat Kenan sayangi dan hormati ini tidak pernah membedakan Hanin dan Kiara. Ia selalu ada waktu untuk kedua putrinya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung ke ruang perawatan Gun. Hanin dan Rasti menyiapkan makanan untuk Kiara yang sedang membersihkan tubuh suaminya. Ponsel Hanin berdering dan menunjukkan nama Ken jelek di layar itu. Rasti yang sedang berada di sebelah Hanin pun melihat nama yang tertera di sana. Ya ampun, kamu masih saja menamai putraku dengan sebutan itu. Hanin menoleh ke arah Rasti dan nyengir. Maaf, Mam. Rasti pun ikut tertawa. Lalu Hanin mengangkat telepon itu. Ya sayang, Kenan mendengar suara istrinya yang lembut. Kamu di rumah sakit? Tanya Kenan. Ia sudah menelpon Hanin hari ini sebanyak 3 kali. Kenan memang selalu menelpon istrinya sebanyak itu setiap hari, seperti minum obat. Iya, sama Mami. Oke, sepulang dari kantor aku akan ke sana untuk menjemputmu. Yeay, oke sayang. Oke, bye. Kata Kenan di suara yang ada dari alat komunikasi itu. Bye. Jawab Hanin dan menutup sambungan telepon. Prang. Kiara menjatuhkan wadah kecil yang terbuat dari stainless berisi air hangat untuk membersihkan wajah suaminya. Rasti dan Kiara pun terkejut lalu menghampiri Kiara. Mam, Tiba-tiba Kiara merintih. Kenapa, Ra? Tanya Hanin panik sembari memegang lengan Kiara. Ia pun mengambil wadah kecil yang terjatuh tadi. Kenapa, Ra? Rasti pun bertanya pada putrinya. Han, perutku sakit. Apa kamu mau melahirkan? Tanya Rasti. Entahlah, Mam. Tapi rasanya sakit sekali. Jawab Kiara dengan tubuh membungkuk menahan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Coba kamu cek di kamar mandi itu. Apa ada bercak merah di kain dalammu? Tanya Rasti yang mengerti proses persalinan. Hanin dan Rasti menuntun Kiara ke kamar mandi yang tersedia di dalam ruangan itu. Hanin dan Rasti harap-harap cemas menunggu Kiara di depan pintu kamar mandi. Kiara pun keluar dari sana dan mengangguk. Iya, Mam. Ada bercak darah di sana. Itu tandanya kamu mau melahirkan, Ra. Hanin langsung pergi menemui perawat yang berjaga di luar. Ia meminta kursi roda untuk Kiara dan segera dibawa ke ruang bersalin yang berada di lantai 5. Mam, sakit. Kiara mengadu karena merasakan sakit di perutnya semakin menjadi. Memang seperti ini, Ra. Kamu harus tahan. Ucap Rasti sembari mengelus pucuk kepala putrinya saat dibawa ke ruang pemeriksaan. Sebelum menuju ruang bersalin, dokter dan perawat di sana siap menangani Kiara. Sedangkan Hanin menelpon Kenan untuk segera ke rumah sakit. Masih pembukaan 3, Bu. Ini masih cukup lama untuk melahirkan, kata dokter wanita itu. Tapi dok, ini sudah sakit sekali, ucap Kiara. Memang seperti ini. Jika sudah pembukaan 9 atau 10, ibu baru kami bawa ke ruang bersalin. Kiara langsung lemas mendengar hal itu. Ia pun kembali berdoa,
agar persalinannya dipermudah. Ia menahan rasa sakit itu hingga beberapa menit kemudian. Lalu rasa sakit yang hebat itu muncul kembali. Mas Gun! Teriak Kiara. Tiba-tiba satu jari Gunawan bergerak. Di ruang bersalin, Hanin dan Rasti memanggil perawat dan dokter agar Kiara diperiksa kembali. Sudah pembukaan 9, ayo segera bawa Ibu Kiara ke ruang bersalin, pinta dokter pada kedua perawat yang bertugas. Mas Gun! Teriak Kiara histeris ketika dirinya sudah berbaring di tempat tidur pasien dan tengah didorong oleh keempat perawat yang membantu mendorongnya hingga ke ruang persalinan. Tangan Gun kembali bergerak. Kini kedua tangannya ikut bergerak. Mas Gun! Kiara kembali berteriak memanggil suaminya. Sontak kedua bola mata Gun pun terbuka. Seolah teriakan Kiara sangatlah dekat dari telinganya. Padahal ruangan antara dirinya dan sang istri yang hendak melahirkan berbeda 3 lantai. Detak jantung Gunawan langsung berdebar kencang, membuat alat monitor yang berada di dadanya itu pun berbunyi cukup nyaring. Para perawat yang mendengar monitor itu pun langsung ke ruangan itu. Pasalnya lorong tempat perawatan Gunawan sangat sepi dan sunyi, hingga ada suara sedikit pun dari dalam ruangan akan terdengar keluar. Bapak sudah sadar, ucap perawat yang tengah melihat Gun yang sudah terbangun duduk. Gunawan memegang kepalanya. Tapi kepala saya masih sakit. Tunggu, saya akan telepon dokter Hans. Gunawan mencekal lengan perawat itu. Tidak perlu, antarkan saya saja ke ruang bersalin. Istri saya sedang melahirkan. Ucap Gun. Perawat itu melirik ke salah satu teman perawatnya. Ia heran, mengapa pria ini bisa tahu bahwa istrinya tadi sedang kontraksi, padahal ia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya Pak, akan saya antar. Istri Anda memang sudah berada di sana. Suster itu dengan sigap mengambil kursi roda dan mendorong Gunawan ke lantai 5. Di sana Kiara belum diberi aba-aba untuk mengejan. Sakit, dokter, ucap Kiara lirih. Iya Bu, tenang ya. Saya akan pecahkan ini agar bayi bisa menemukan jalan untuk keluar. Dokter itu pun mulai melakukan tugasnya. Sementara Hanin dan Rasti hanya bisa menunggu di luar. Ayo Bu, mulai mengejan, ucap dokter itu. Kiara menjerit sembari mengeluarkan tenaga agar bayi itu keluar. Di ruang tunggu, Hanin dan Rasti berdiri tercengang melihat Gunawan tengah didorong oleh suster ke arah mereka. Gun, panggil Rasti dengan senang. Iya, Mam. Gun sudah sadar. Gun ingin menemani Kiara melahirkan. Rasti mengangguk. Ia sungguh terharu dengan keajaiban ini, begitupun dengan Hanin. Belum, Bu. Lebih kuat lagi, kata dokter itu memberi semangat pada Kiara. Lebih kuat lagi, sayang, ucap Gun tiba-tiba berada di samping istrinya. Kiara langsung menoleh ke suara itu. Mas. Ayo, sayang. Mas di sini menemanimu. Gunawan tersenyum ke arah sang istri. Ia mengambil tangan Kiara, mengecup dan menggenggam tangan itu untuk memberi support. Ayo Bu, sekali lagi, tarik napas dan keluarkan yang kuat. Kiara mengikuti aba-aba dokter itu. Kiara berteriak panjang dengan segenap tenaga yang ada, hingga suara itu pun terdengar nyaring. Gunawan berdiri dari kursi roda itu dan melangkah perlahan melihat putrinya yang baru saja keluar dari rahim sang ibu. Kayla Anastasia, kamu cantik, sama seperti ibumu, ucap Gun yang ingin segera menggendong putrinya. Tapi tidak bisa, karena bayi itu masih berlumuran darah. Lalu Gunawan menghampiri istrinya lagi. Kamu hebat, sayang. Kiara tersenyum dan menangis. Mas. Aku mencintaimu, Kiara. Tangan Gun terangkat untuk menghapus air mata yang mengalir di ujung mata Kiara dan mengecup pucuk kepalanya. Hati Kiara sungguh senang. Seperti rasa senangnya karena dapat melahirkan anak dari pria yang ia cintai. Aku juga akan selalu mencintaimu, Mas. Tidak akan pernah berubah. Terima kasih, sayang. Gunawan kembali memeluk istrinya dengan perasaan gembira. Kiara terdiam dan merasakan sakit, karena bagian sensitifnya tengah dilakukan tindakan oleh sang dokter. Dokter menjahit beberapa bagian di tempat itu. Lanjutkan obrolannya, Pak, supaya ibu tidak merasa sakit. Tinggal sedikit lagi selesai kok, sahut dokter yang berada di bawah kaki Kiara yang sedang terbuka. Wanita di kafe itu bukan siapa-siapa, ucap Gun sembari mengelus rambut Kiara lembut.
Kamu... Iya, aku mendengar semua yang kamu ucapkan saat aku koma. Gunawan kembali tersenyum tepat di wajah Tiara. Wanita itu memang masa laluku dulu, tapi kini kami sudah memiliki kehidupan kami sendiri. Dan kami sudah menyepakati itu, karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan aku ingin 2 anak lagi darimu. Tiara memukul dada suaminya. Au! Gunawan yang masih lemah pun meringis karena pukulan itu. Maaf mas, abis kamu nakal. Aku baru saja melahirkan, masa disuruh lahirin 2 anak lagi? Gunawan pun tertawa diiringi tawa dokter dan suster yang ada di ruangan itu. Di kantor Aditama, Kenan sangat bersemangat setelah mendapat kabar dari sang istri bahwa adiknya telah melahirkan putri yang cantik. Ia juga segera mengabarkan pada Vicky yang kebetulan sedang berada di luar kantor. Hari ini, Kenan menerima kedatangan Mr. Anderson di kantor. Sedangkan Vicky bertemu dengan salah satu bagian kepemerintahan untuk memenuhi beberapa birokrasi sebagai penunjang kelancaran apartemen yang akan digarap oleh perusahaan properti milik Kenan. Siska mengetuk ruangan Kenan. Ya, masuk. Ucap Kenan. Siska pun membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Dengan membawa begitu banyak makanan, ditemani Pak Rahmat dan salah satu office boy yang lain. Ini saya taruh di mana, Pak? Tanya Siska. Langsung bagikan saja. Jawab Kenan dengan posisi yang masih duduk di kursi kebesarannya. Baik, Pak. Siska dan kedua office boy itu pun tidak jadi membawa makanan yang banyak itu ke ruangan Kenan. Mereka mengeluarkan lagi cincingan besar itu dan membagikannya pada semua karyawan yang sebentar lagi jam kerjanya usai. Kenan sengaja memesan makanan dari restoran Jepang dan juga memesan kopi dari kafe temannya. Ia membagikan makanan dan minuman itu ke seluruh karyawan untuk rasa syukur atas kehadiran cucu pertama dari keluarga Aditama. Sekaligus rasa syukurnya karena Gunawan telah pulih dari koma. Beberapa menit kemudian, Kenan sudah membereskan semua berkas yang tadi berserakan di mejanya. Ia pun mengambil jas dan segera keluar dari ruangan itu. Pak, makasih ya, ucap Siska sembari memperlihatkan makanan dan minuman itu kepada bosnya. Kenan tersenyum dan mengangguk. Sepanjang perjalanan menuju luar gedung, Kenan tersenyum karena ucapan terima kasih dari para karyawan yang ia lewati. Perlu saya antar, Pak? Tanya sopir yang bertugas mengantar direktur, manajer, atau staf yang bertugas keluar kantor ketika jam kantor. Tidak perlu. Saya ingin menyetir sendiri. Jawab Kenan. Sopir itu menyerahkan kunci mobil Kenan yang sudah ia parkirkan tepat di depan lobi. Terima kasih. Jawab Kenan setelah menerima kunci mobilnya. Sopir itu pun tersenyum dan membungkukkan separuh tubuhnya. Dulu Kenan paling tidak pernah mengucapkan 2 kata itu kepada karyawan-karyawannya. Ia sangat arogan dan angkuh. Namun, setelah menikah bosnya itu tampak berubah. Kenan tidak terlalu arogan dan lebih sering tersenyum. Di perjalanan, Kenan membeli 1 buket bunga untuk sang adik dan 1 tangkai bunga untuk sang istri. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung menuju kamar yang telah diberitahu Hanin. Ia tampak antusias menemui keponakannya. Hatinya sungguh senang. Punya keponakan aja sesenang ini, apalagi punya anak sendiri. Ucap Kenan dalam hati, membuatnya tersenyum sembari melangkahkan kaki. Sesaat sebelum ia sampai di pintu ruang perawatan Kiara, Hanin keluar dari ruangan itu. Perlahan Hanin menutup kembali pintu itu. Tubuh Hanin persis berada di depan pintu dan membelakangi Kenan yang ingin masuk. Kenan pun menjahili istrinya. 1 buket bunga untuk Kiara ia letakkan asal di meja kecil yang kebetulan ada di lorong itu. Sedangkan 1 tangkai bunga untuk Hanin ia gigit. Ia menutup mata Hanin dari belakang. Siapa? Ih, jahil banget. Hanin meraba tangan yang tak asing itu. Ia pun tersenyum. Kan jelek, ucap Hanin. Ia pun merasakan aroma min yang mendekap tubuhnya. Aroma khas tubuh sang suami. Kenan melepas tangan yang berada di mata Hanin. Kok tahu? Hanin membalikkan tubuhnya dan tersenyum. Aku hafal aroma tubuh kamu dan tahu tangan kekar ini. Kenan tertawa kemudian mengerlingkan senyum licik. Tangan ini ya, yang buat kamu tidak bisa lupain aku. Iya, karena tangan ini yang suka melecehkan aku waktu itu. Hanin mengerucutkan bibirnya. Kenan kembali tertawa dan memeluk tubuh sang istri. Ia menyerahkan setangkai bunga untuk Hanin.
Ini untukmu. Hanin melirik ke arah satu buket bunga yang ada di atas meja kecil itu. Kalau itu buat siapa? Wanita ketiga aku. Hanin mengernyitkan dahinya. Maksudnya? Ya, itu untuk Kiara. Dan ini untuk kamu. Untukku hanya satu. Hanin menatap setangkai bunga itu sembari mengerjitkan bibirnya lagi. Ya karena kamu adalah wanita satu-satunya yang aku cintai. Gombal. Hanin menepuk pelan dada suaminya. Sungguh. Kenan tertawa. Tapi tadi katanya itu untuk wanita ketigamu. Berarti aku bukan satu-satunya wanitamu. Ucap Hanin. Kedua tangan Kenan berada di atas pundak Hanin. Ia berdiri sedikit menunduk agar wajahnya lebih dekat dengan sang istri. Wanita pertamaku, Mami. Wanita keduaku, kamu. Dan wanita ketigaku, Kiara. Kenan menatap dengan intens kedua bola mata Hanin. Kamu berhasil masuk di tengah-tengah antara wanita yang aku cintai itu. Seandainya ada kondisi di mana kamu harus memilih dari ketiga wanita itu, kamu pilih yang mana? Tanya Hanin membuat Kenan terdiam. Tidak akan ada kondisi seperti itu. Kenan melepaskan tangan yang semula berada di pundak sang istri. Lalu ia hendak masuk ke dalam ruangan itu dan mengambil satu buket bunga yang tergeletak tadi. Ken, pertanyaanku belum dijawab. Jika ada, jari telunjuk Kenan langsung menutup bibir Hanin. Jangan berada yang buruk. Itu kan semisal. Ayo masuk. Kenan langsung merangkul leher Hanin dan menyuruhnya ikut masuk. Hai Mei Sisi. Ucap Kenan kepada Kiara. Kenan mengecup kening adiknya. Selamat ya sayang. Kamu telah menjadi ibu. Kiara tersenyum. Sebentar lagi kakak juga akan menjadi ayah. Arah mata Kiara bergantian menuju Hanin dan Kenan. Rasti berdiri persis di samping tempat tidur Kiara. Ia menggendong putri Kiara yang baru beberapa jam dilahirkan. Kenan mendekati sang ibu dan bayi cantik itu. Cantik sekali putrimu. Ucap Kenan mengelus pipi mungil itu. Kenan tersenyum senang. Begitupun Rasti. Semoga bayi yang tengah Hanin kandung adalah anak laki-laki, jadi Mami memiliki cucu sepasang. Sontak Hanin pun tersenyum kecut. Ia tidak tahu apa jenis kelamin janin yang baru berusia 12 minggu ini. Apa jika yang ia kandung adalah anak perempuan, Rasti tidak lagi menyayanginya? Semoga saja tidak. Entah mengapa Hanin menjadi takut sendiri. Mana Gunawan? Tanya Kenan. Dia masih melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana kesembuhan cedera otaknya itu. Oh. Kenan membulatkan bibirnya. Hai. Ucap Gunawan dari balik pintu. Ia masih menggunakan kursi roda yang didorong oleh perawat. Gunawan memang tidak bermasalah pada organ tubuh yang lain selain kepalanya. Namun, ia masih menjadi pasien yang baru saja sembuh dari koma. Oleh karena itu, ia masih tidak diizinkan untuk kesana kemari sendiri. Tanpa menggunakan kursi roda dan ditemani perawat. Hai Gun, syukurlah kau sudah jauh lebih baik. Kenan tersenyum ke arah Gun. Ya, ini karena aku baru menyadari bahwa cintaku cukup besar untuk Kiara. Gunawan menatap wajah sang istri. Dan putriku. Ia pun menoleh ke arah bayi yang tengah digendong Rasti. Hanin ikut tersenyum menyaksikan chemistry antara Kiara dan Gunawan. Ia sungguh senang. Akhirnya Gunawan menyadari betapa pentingnya keberadaan Kiara di sampingnya. Terima kasih atas pengorbanan lo buat adik gue. Ucap Kenan lagi. Tidak perlu berterima kasih, Ken. Kiara dan Kayla adalah harta paling berharga yang aku miliki. Dan aku rela berkorban untuk mereka, walau nyawa sekalipun. Rasti menatap Gun dan tersenyum. Begitupun Kenan. Hanin juga melakukan hal yang sama. Ia sangat terharu dengan ucapan Gunawan. Pria itu memang sudah sangat berubah. Ditambah Gun memang tinggal seorang diri. Dia tidak memiliki ibu atau saudara kandung. Oleh karena itu, sudah pasti hidupnya hanya untuk keluarga. Lalu bagaimana dengan dirinya? Terlintas pikiran aneh di dalam otak Hanin. Jika keadaan seperti itu ada pada dirinya dan Rasti, dengan waktu bersamaan, kira-kira mana yang akan Kenan pilih? Walau Hanin tidak akan meminta Kenan memilihnya terlebih dahulu, karena ia akan menyuruh Kenan untuk mengutamakan keselamatan sang ibu. Apalagi, Kenan sudah mengikrarkan
bahwa wanita pertamanya adalah Rasti. Hanin pun tersenyum. Semoga doa Rasti terkabul. Semoga janin yang ada di rahim Hanin berjenis kelamin laki-laki, yang menyayangi ibunya seperti Kenan dan amat menyayangi Rasti. Vicky melajukan mobilnya menuju rumah sakit untuk menjenguk Kiara, yang baru saja melahirkan seorang putri. Semula ia ingin ke rumah sakit bersama Kenan, namun pertemuannya dengan salah satu petinggi pemerintahan untuk keperluan birokrasi lumayan cukup memakan waktu yang lama. Vicky mengemudi mobilnya dengan cepat. Mobil yang baru saja Kenan belikan untuknya sebagai pengganti dari mobil yang terbakar itu. Mobil Vicky menyalip di antara keramaian kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun tanpa disengaja, kaca spion luar mobil Vicky mengenai kaca spion motor metik yang ada di sebelahnya. Vicky hanya menengok ke samping, tempat kaca spion itu tidak bergeser, karena kaca spion mobil Vicky memang cukup kuat dan hanya bisa digerakkan otomatis. Ia pun melihat ke arah kaca spion, bahwa motor yang bersenggolan itu dalam keadaan baik dan tidak terjatuh. Akhirnya Vicky tetap melajukan mobilnya seperti semula. Selang beberapa menit, Vicky dikejar oleh pengendara kendaraan roda 2 itu. "Hei, keluar lo! Dasar gak tanggung jawab!" ujar pengemudi motor metik itu. Vicky menoleh ke arah jendela. Ia melihat pengendara itu yang mencoba memepetkan motornya pada mobil Vicky dan berusaha menghentikan jalan Vicky. Akhirnya Vicky pun memelankan mobil dan menepi. Ia berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi. Pengendara motor metik itu pun memberhentikan motornya persis di depan kap mobil Vicky. Vicky dengan santai menatap motor itu dari jendela depan, karena motor itu memang berhenti persis di depannya. Pengendara yang masih duduk di atas motornya itu pun membuka helm. Rambut panjang yang semula tak terlihat itu pun langsung tergerai. "Oh, cewek. Pantes," gumam Vicky. Ia memang sering melihat pengendara wanita yang marah-marah di jalan. Padahal jika sesama pengendara laki-laki, hal seperti itu sangat wajar terjadi di jalanan. Wanita itu pun dengan gagah berjalan menuju pintu mobil Vicky. Vicky langsung membuka kaca jendelanya. "Hei, kalau jalan ya benar," ucap wanita yang terlihat dari wajahnya kalau wanita itu masih belia. "Maaf, aku buru-buru." "Semua orang juga pengen cepat sampai rumah, bukan lo doang." "Oke, sorry," ucap Vicky lagi. Memang saat ini tengah terjadi traffic jam. Karena kebetulan ini adalah waktunya semua orang kantor kembali ke rumah. Sorry, gue nggak terima. Lo harus tanggung jawab," ujar wanita itu sembari melihat sekeliling interior mobil Vicky yang terbuka. Vicky pun melihat bola mata wanita itu yang sedang menjelajah isi di dalam mobilnya. "Emang kamu jatuh?" tanya Vicky santai. Di kota besar seperti ini memang banyak terjadi modus yang menggunakan cara seperti ini. Walau memang pengendara roda 4 selalu disalahkan jika bersinggungan dengan pengguna kendaraan roda 2. Apalagi terlihat mobil yang dibawa Vicky bukanlah mobil biasa. Mobil Vicky tergolong mobil mewah keluaran Eropa. "Enggak sih, tapi tetap gue merasa dirugiin." "Rugi apa?" tanya Vicky. Wanita itu pun kembali berjalan ke motornya, lalu mengambil sesuatu. "Nih, lihat." Wanita itu menunjukkan kaca spion motornya yang sudah terlepas dari sana. Aku nggak percaya kalau senggolan tadi sampai bikin kaca spion kamu seperti ini," kata Vicky yang masih tidak percaya bahwa senggolan yang tidak keras tadi mengakibatkan hal sedemikian rupa. "Hei, nggak tanggung jawab kan lo?" ujar wanita itu. Wanita itu memang cantik, tapi tertutupi karena gaya bicaranya yang asal dan sedikit kasar. "Ya udah, aku tanggung jawab." Vicky mengeluarkan dompet dan hendak memberikan 3 lembaran uang berwarna merah. "Gue nggak mau uang tunai. Gue mau kartu nama, karena motor gue harus dibawa ke bengkel." "Kamu merasa aku?" tanya Vicky yang mulai kesal. Ia pun keluar dari mobil. Kebetulan tidak ada pihak lain yang ikut memperkeruh pertikaian mereka. "Mana sih motor kamu yang rusak? Aku kan cuma senggol kaca spion doang." Vicky berjalan menuju motor yang terparkir di depan mobilnya. Ia pun meneliti motor metik milik gadis itu, dan terlihat wajah gadis itu yang mulai sedikit gelisah. Karena kaca spion itu memang sudah hampir lepas dari tempatnya sejak awal.
Motor kamu emang udah banyak yang rusak. Di sini, di sini. Vicky menunjuk ke lampu sebelah kanan yang sedikit retak, dan bodi sebelah kiri yang tergores panjang cukup dalam. Enak aja minta ke bengkel. Terus aku yang tanggung jawab. Ucap Vicky lagi. Dasar orang kaya pelit. Ucap gadis itu. Aku bukan pelit, tapi realistis. Ini namanya pemerasan. Kamu bisa aku tuntut. Vicky melangkahkan kaki mendekati gadis itu dan berkata persis di depan wajahnya, sembari mengacungkan telunjuk di depan wajah manis itu. Gue nggak takut. Tantang gadis itu dengan membulatkan matanya. Lo emang udah salah. Dari tadi ngedarain mobil kenceng. Padahal ini bukan jalan tol. Vicky meneliti penampilan gadis itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalau dilihat, gadis ini memang tidak jelek. Malah bisa dibilang cantik, walau agak sedikit galak. Vicky mulai tersenyum licik. Nama kamu siapa? Tanya Vicky. Andrea. Biasa dipanggil Rea. Vicky mengangguk, lalu mengambil ponselnya dari dalam saku. Berapa nomor ponselmu? Rea pun tersenyum bersemangat. Akhirnya ada kesempatan untuk membenarkan motor kesayangannya yang sedikit rusak tanpa mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Kemudian, Rea mengucapkan nomor ponsel miliknya pada Vicky. Vicky mengetikkan nomor ponsel gadis itu, hingga akhirnya mereka pun bertukar nomor seluler. Oke, aku akan tanggung jawab. Silakan bawa motormu ke bengkel, dan aku akan bayar semuanya. Vicky kembali mendekatkan tubuhnya pada wanita itu. Setelah motormu selesai diperbaiki, aku akan kirimkan alamat apartemenku. Kamu serahkan bil dari bengkel itu, dan aku akan membayarnya. Oke. Gadis itu tersenyum lebar dan menampilkan ibu jarinya ke atas. Vicky memajukan sedikit tubuhnya lagi, dan sedikit mendekatkan bibirnya pada telinga gadis itu. Tapi setelah itu, layani aku. Gadis itu langsung membulatkan matanya lebar. Kurang ajar! Dasar om-om mesum! Rea mendorong dengan keras tubuh Vicky agar menjauh. Vicky pun tertawa. Namun gadis itu terus memukul tubuh Vicky yang sudah sedikit menjauh. Ia belum puas memukul pria mesum yang melecehkannya itu, walau masih sekedar kata-kata. Vicky terus tertawa geli. Ia pun menutup mulutnya untuk mencoba memberhentikan tawanya. Tetapi ia tetap tertawa. Sudah cukup, dasar omes, otak mesum. Sono minta sama bini lo. Rea masih mengumpat. Ia sungguh kesal. Lalu dengan cepat Rea menaiki motornya. Hei, katanya aku harus tanggung jawab. Teriak Vicky karena gadis itu sudah duduk di atas motornya. Najis, gue males berurusan sama om-om mesum. Yang ada nanti gue dilabrak sama bini lo. Gadis itu memundurkan motornya dan berusaha untuk kembali melajukan kendaraan itu, menghindari Vicky yang sedang tersenyum licik ke arahnya. Sekarang keadaan malah berbalik. Semula, gadis itu berlagak menjadi wanita gagah dan kuat. Namun, kini ia seperti orang yang ketakutan. Padahal Vicky pun tidak serius dengan ucapannya. Ia hanya mengerjai gadis belia itu, gadis yang mungkin baru berusia 18 atau 19 tahun. Mungkin dia baru lulus SMA dan baru mulai masuk perkuliahan. Vicky menahan setir motor itu dan berdiri di depannya. Hei, mau kemana, Rea? Urusan kita belum selesai, bukan? Aku belum bertanggung jawab. Nggak perlu. Terus gak usah manggil nama gue. Dasar pria stres. Minggir nggak? Gadis itu semakin kesal karena Vicky menghalangi jalannya. Oke. Vicky mundur dan tersenyum. Ia memberi jalan pada gadis itu. Hei, nanti aku akan menelponmu, Rea. Vicky menempelkan ibu jari dan jari kelingkingnya di telinga. Gadis itu menoleh dan mengerutkan bibirnya. Dasar stres! Rea menyesal karena telah memberi nama dan nomor pribadinya pada pria yang menurutnya teramat mesum itu. Sungguh, ia merasa terhina atas kata-kata Vicky sebelumnya tadi. Walau ia pun salah, karena telah memanfaatkan keadaan hanya karena melihat mobil mewah yang dikendarai Vicky. Vicky pun kembali tertawa dan menggelengkan kepala. Gadis itu memang lucu, so galak, padahal penakut. Dasar gadis aneh, bisa-bisanya dia mau ngerjain gue. Kumam Vicky sembari melangkahkan kakinya menuju pintu mobil dan kembali masuk. Vicky kembali menyalakan mesin itu dan melaju ke tempat tujuan semula. Ia semakin terlambat sampai ke rumah sakit karena gadis aneh itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Audioton mempersembahkan
sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 112, Keposesifan Kenan. Dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Kenan memperhatikan wajah Hanin yang sedari tadi tampak terdiam. Sayang, kamu sudah gendong Kayla? Tanya Kenan pada Hanin yang berdiri jauh dari sisinya. Hanin hanya duduk di sofa dengan tetap ikut berkumpul di tengah keluarga yang sedang bahagia ini. Sudah, malah dari tadi Kayla itu dipegang Hanin. Cob Rasti tersenyum. Rasti masih menggendong bayi mungil itu dan menyerahkannya pada Kiara untuk disusui. Iya, Kayla malah gak nangis kalau digendong Hanin, saut Kiara, sembari menerima putrinya dari gendongan Rasti. Oh ya? Kenan menatap wajah Hanin dengan senyum manis. Lalu Kenan mendekati sang istri dan duduk di sampingnya. Duh, udah siap banget jadi ibu ya sayang? Kenan menolehkan wajahnya persis di depan Hanin dengan senyum menggelikan. Iya, apaan sih? Hanin tertawa kecil sembari mendorong wajah Kenan agar tidak terlalu dekat dengannya. Is, dipuji malah gak mau, aneh kamu. Kata Kenan. Malu ucap Hanin pelan sembari melihat ke arah Rasti, Kiara, dan Gunawan yang tersenyum pada mereka. Rasti, Kiara, dan Gunawan hanya tertawa melihat keromantisan Kenan dan Hanin. Ra, nanti selesai kala nyusu, aku mau gendong ya? Ucap Kenan. Emang bisa? Tanya Gunawan. Bisa lah, latihan. Atau jangan-jangan lo belum gendong ya? Tanya Kenan pada Gunawan. Gunawan menggeleng. Belum. Idi, parah. Bapak apaan lo? Sungut Kenan pada sahabat sekaligus adik iparnya itu. Gunawan hanya nyengir. Ia duduk persis di samping Kiara, sambil mengelus pipi putrinya yang sedang menyusu. Dia cantik, seperti kamu. Gunawan tersenyum ke arah Kiara. Kiara pun tersenyum ke arah suaminya. Rasti hanya memperhatikan keduanya. Hatinya lega. Akhirnya sang putri mendapat kebahagiaan di pernikahannya. Tapi, kalau kata Mami bibirnya mirip Hanin. Sontak mata mereka tertuju pada Hanin. Hanin seperti terdakwa, karena tatapan semua orang tertuju padanya. Masa sih, Mam? Kenan kembali mendekati ranjang Kiara. Iya, masa sih? Hanin pun berdiri dan mendekat ke sana. Itu karena aku dulu benci sama kamu, Han. Gara-gara kamu ngegodain Mas Gun aku. Tawa Kiara, membuat semua orang pun tertawa. Masa lalu yang kini menjadi bahan candaan mereka. Ira, wajah Hanin merona menahan malu. Hati-hati lo, Ken. Istri lo harus dikekep terus. Nanti pesonanya bisa menggoda cowok di luar sana. Ledek Gunawan pada Kenan. Kenan menaikkan alisnya dan menatap intens wajah istrinya. Tentu saja. Hanin gak akan keluar rumah tanpa gue. Dasar posesif, ucap Rasti. Begitu juga tidak baik, Ken. Artinya kamu tidak mempercayai pasanganmu. Tuh, dengar kata Mami, sahut Hanin. Hanin bukan wanita penggoda kok. Cuma para prianya aja yang gak bisa jaga pandangan. Apalagi kalau dia sudah menikah.